Halo anak-anak, Assalamualaikum. Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran tema 5 pembelajaran 3 pada subtema 1. Ayo berlatih. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Nah, seperti gambar contohnya. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 2/8 bagian telur dadar. Seperti ini. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun potong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Jadi bagaimana menentukan pecahannya? Kalian lihat berapa bagian yang dipotong. Jika itu 16, berarti penyebutnya adalah 16. Dan dari 16 itu, setiap orang dapat berapa bagian? Kalau dapatnya 2, berarti pembilangnya 2, jadi 2/16. Tapi kalau setiap orang dari 16 itu mendapat bagiannya adalah 4, pembagiannya disebut 4/16. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, di sini kita coba kerjain soal yuk. Nah, di sini nomor 1 terdapat gambar Siti sedang memakan coklat. Di sini terdapat 2 lempengan coklat. Dan Siti memakan dari 1/2 lempengan tersebut. Jadi yang dimakan Siti pecahannya menjadi 2 bagian tadi diambil 1. Jadi penyebutnya adalah 2, pembilangnya adalah 1. Jadi 1/2. Soal nomor 2 terdapat 6 potongan pizza. Dan si Benny mengambilnya 1. Nah, Benny ini mengambil 1 dari berapa? Dari 6 potongan pizza. 6 ini menjadi penyebutnya. Dan 1 yang diambil Benny adalah pembilangnya. Jadi yang diambil Benny adalah 1/6. Berikutnya terdapat potongan tahu. Nah, yang 1 menghilang nih. Ternyata sudah dimakan Udin. Jadi awalnya adalah 4. Karena awalnya 4, jadi penyebutnya adalah 4. Maka kalau nomor 3 ini, potongan 4 ini telah dimakan si Udin 1 potong. Jadi 4 potong ini merupakan penyebutnya, yaitu 4. Dan 1 bagian yang dimakan Udin adalah pembilangnya. Jadi yang dimakan Udin pecahannya adalah 1/4. Itu adalah contohnya. Dari contoh tersebut, mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal nomor 4 dan 5 ya. Ayo membaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring
cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Nah, jadi nyaring itu apa? Kegiatan membaca yang disuarakan keras. Suara keras disebut juga suara nyaring. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya si awan. Aku sedang kesal, manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Setelah Bapak bacakan cerita tersebut, cerita persahabatan matahari dan awan, kalian mudah-mudahan bisa jawab nih soal. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Masih ingatkah tokoh itu apa? Tokoh adalah yang memerankan dalam cerita. Siapa yang memerankan dalam cerita? Yang berperan dalam cerita adalah matahari dan awan, itu tokohnya. Lalu, apa yang membuat matahari merasa kesal? Matahari kesal karena manusia sering tidak disiplin. Nomor 3-nya, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Ketika pagi hari, manusia malah asik tidur saat matahari memberikan sinar hangat. Tapi, pada waktu siang hari saat terik, manusia malah asik bermain. Nah, itulah yang menyebabkan matahari menjadi kesal. Nomor 4-nya, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Ayo, menurut kalian bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian menjadi matahari? Nah, ini kalian jawab sendiri ya. Apakah kalian akan bersinar terus dan tidak memberikan cuaca hujan? Ataukah kalian akan memberikan sinar hangat terus, tidak ada terik matahari? Berikutnya kita mencari kata-kata yang berada di dalam kotak. Temukan yuk kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca di cerita itu. Yang pertama adalah cerah. Nah, cerah sudah ditandai nih yang warnanya agak gelap. Lalu sinar, mana nih yang sinar? Yang ini ya. Lalu hujan. Oke, yang ini matahari. Oke. Awan. Ini. Nah, coba kalian temukan kata terik dengan cara kalian sendiri. Berikutnya terdapat contoh lagu dengan judul Awan Putih, ciptaan dari A.T. Mahmud. Contoh lagunya seperti ini. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat kesana. Itu saja dari kami anak-anak. Semoga membantu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.